Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Wahyu Ramadan, mahasiswa Universitas Pancasakti, program studi akuntansi semester 1, kelas reguler plus dengan NIM 29021500016. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membawakan materi tentang pasar oligopoli, mata kuliah ekonomi mikro. Penasaran seperti materinya? Disimak terus ya. Oke, video ini saya buat untuk memenuhi tugas penilaian ujian akhir semester mata kuliah ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Supardi SEMM. Pada video kali ini saya akan membawakan materi tentang pasar oligopoli. Selanjutnya kita masuk ke pengertian dari pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual, di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pasar terbesar atau price leader. Umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2, tetapi kurang dari 10. Dalam pasar oligopoli, setiap perusahaan memposisikan dirinya sebagai bagian yang terikat dengan permainan pasar, di mana keuntungan yang mereka dapatkan itu tergantung dari tindak tanduk pesaing mereka, sehingga semua usaha baik promosi, iklan, pengenalan produk baru, perubahan harga, dan sebagainya dilakukan dengan tujuan untuk menjauhkan konsumen dari pesaing mereka. Teori oligopoli pertama kali diformalkan oleh Augustin Cournot pada tahun 1838 melalui karyanya yaitu Research sur les principes mathématiques de la théorie des richesses. 50 tahun kemudian, teori tersebut dibantah oleh Bertrand. Meskipun menuai banyak kritik, namun hingga kini teori Cournot lah tetap dianggap sebagai benchmark bagi teori-teori oligopoli lainnya. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri dari pasar oligopoli. Di sini ada 6 ciri pasar oligopoli. Yang pertama yaitu mutual independent. Artinya, dalam pasar oligopoli terdapat beberapa perusahaan raksasa yang menguasai penjualan, dan di samping itu pula terdapat beberapa perusahaan kecil. Para perusahaan raksasa ini tersebut saling memengaruhi satu sama lain. Lalu, ciri yang kedua yaitu produknya homogen. Barang yang diproduksi adalah barang yang standar atau barang yang berbeda corak atau bisa bersifat homogen dan bisa juga berbeda namun memenuhi standar tertentu dari pasar oligopoli. Lalu, ciri yang ketiga adalah penguasa pasar, di mana hanya ada beberapa perusahaan penjual yang menguasai pasar. Umumnya perusahaan yang menguasai pasar adalah penjual-penjual perusahaan besar yang memiliki modal besar atau konglomerasi. Lalu, ciri keempat yaitu advertensi. Iklan sangat penting dan intensif untuk menciptakan brand image, menarik market share, dan mencegah pesaing baru. Lalu, ciri yang kelima adalah sulit dimasuki. Dalam pasar oligopoli ini dikatakan sulit dimasuki oleh perusahaan baru karena image dari perusahaan yang sudah lama terbangun lebih kuat dengan pembeli dibanding perusahaan yang baru muncul yang menawarkan barang dan produk yang sama. Lalu, ciri-ciri pasar oligopoli yang keenam adalah harga tidak mudah berubah. Karena dalam pasar oligopoli ini, harga yang keluar tidak cepat naik atau turun. Bisa dikatakan harganya selalu stabil dan tidak mudah berubah. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis pasar oligopoli. Dalam pasar oligopoli dibagi dua. Yang pertama ada oligopoli murni, yakni adalah oligopoli yang menjual barang-barang yang sifatnya homogen. Biasanya banyak dijumpai dalam industri yang menghasilkan bahan mentah atau merupakan praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan merupakan barang yang bersifat identik. Lalu jenis pasar oligopoli yang kedua adalah oligopoli diferensial, yakni adalah pasar oligopoli yang menjual barang yang berbeda corak, heterogen. Barang seperti itu umumnya adalah barang akhir atau merupakan suatu bentuk praktek oligopoli di mana barang yang diperdagangkan dapat dibedakan. Selanjutnya, kita masuk ke bentuk barang pasar oligopoli. Bentuk barang di sini adalah barang standar dan ada barang berbeda corak. Kalau barang standar ini banyak dijumpai pada industri oligopoli yang menghasilkan bahan mentah seperti aluminium dan bahan baku misalnya semen atau bahan bangunan. Lalu yang kedua, ada barang yang berbeda corak atau diferensial produk. Pada umumnya dijumpai pada industri yang menghasilkan barang akhir seperti rokok atau sampo. Oke,
Selanjutnya ada kebaikan pasar oligopoli atau kelebihan dari pasar oligopoli. Di sini terdapat 4 poin dari kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, memberi kebebasan pemilih bagi pembeli. Nah, pasar oligopoli ini sangat memberi kebebasan terhadap pemilihan suatu produk. Nah, yang kedua, mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Dalam pasar oligopoli ini, tentu penelitian-penelitian akan banyak terjadi. Contohnya seperti penelitian tentang minat pembeli. Poin ketiga yaitu lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan para penjual. Karena di dalam pasar oligopoli ini, kepuasan konsumen atau pembeli sangat berpengaruh. Lalu, poin keempat adalah adanya penerapan teknologi baru. Di dalam pasar oligopoli ini, penerapan teknologi terbaru sangatlah bermanfaat bagi keuntungan para penjual di dalam pasar oligopoli. Lalu, kita masuk ke keburukan pasar oligopoli. Kalau tadi ada kelebihannya, maka kekurangan dari pasar oligopoli juga terdapat 4 poin. Yang pertama, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Dalam pasar oligopoli ini, sering kali terjadi ketimpangan distribusi pendapatan. Lalu, kekurangan pasar oligopoli yang kedua adalah harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Karena di dalam pasar oligopoli ini, harga sangat memainkan peranan penting. Lalu, poin kekurangan pasar oligopoli yang ketiga adalah bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan para pemilik faktor produksi. Karena di dalam pasar oligopoli ini timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi. Lalu, poin kekurangan yang keempat yaitu bisa berkembang ke arah monopoli. Nah, perusahaan dalam pasar oligopoli di dalamnya bisa berkembang ke arah monopoli jika sudah tidak ada yang mampu bersaing dengan para pemimpin pasar. Oke, selanjutnya kita masuk ke hubungan dalam pasar oligopoli. Nah, hubungan dalam pasar oligopoli ini terdapat 2 macam, yaitu yang pertama ada oligopoli dengan kesepakatan atau kolusif oligopoli. Kesepakatan antara perusahaan dalam pasar oligopoli ini biasanya berupa kesepakatan harga dan produksi, atau kesepakatan ini kadang disebut sebagai kolusi atau kartel. Dengan tujuannya menghindari perang harga yang akan membawa kerugian bagi masing-masing perusahaan pada kondisi tertentu. Contohnya adalah kesepakatan produksi dan harga pada OPEC. Nah, bentuk kesepakatan ini biasanya mengatur tentang banyaknya jumlah produksi yang boleh dihasilkan oleh masing-masing perusahaan berikut dengan harganya yang sama juga. Lalu, yang kedua, hubungan dalam pasar oligopoli itu ada oligopoli tanpa kesepakatan, yaitu atau yang disebut non-kolusif oligopoli. Nah, persaingan antar perusahaan dalam pasar oligopoli biasanya berupa perbedaan harga dan jumlah produk yang dihasilkan. Oke, poin yang terakhir adalah model dalam pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki 4 macam model. Yang pertama, ada model permintaan yang patah atau kinked demand model. Nah, model ini dikembangkan oleh PM Sweezy pada tahun 1939. Sweezy beranggapan bahwa kalau ada produsen dalam pasar oligopoli yang berusaha menaikkan harga, maka ia akan kehilangan langganan karena tak ada produsen lainnya yang bersedia menaikkan harga pula. Lalu, model pasar oligopoli yang kedua adalah model Carnot atau Carnot model. Nah, model Carnot ini disebut juga duopoli atau dikembangkan oleh Augustin Carnot, seorang ahli ekonomi berkebangsaan Prancis pada tahun 1838. Asumsi utama dari model ini adalah bahwa jika perusahaan telah menentukan tingkat produksinya, perusahaan tersebut tidak akan mengubahnya. Atas dasar asumsi inilah perusahaan pesaingnya akan menentukan tingkat produksinya. Lalu, model pasar yang ketiga adalah model Stackelberg atau Stackelberg model. Dalam model Stackelberg diasumsikan bahwa di pasar terdapat 2 perusahaan, yang satu bertindak sebagai pemimpin atau leader firm, dan satu lagi berlaku sebagai pengikut atau follower firm. Nah, perusahaan yang bertindak sebagai pemimpin mempunyai kewenangan untuk menentukan jumlah output yang akan dihasilkan untuk memperoleh keuntungan maksimum. Lalu, model pasar oligopoli yang keempat adalah model perusahaan dominan atau the dominant firm model. Nah, model perusahaan dominan ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Stackelberg. Dalam model ini atau model dominan ini juga terdapat perusahaan dominan yang bertindak sebagai atau selaku pemimpin dasar serta perusahaan-perusahaan lain sebagai pengikutnya. Perbedaannya adalah bahwa perusahaan-perusahaan pengikut tidak bereaksi mengikuti model Carnot, melainkan mereka bereaksi seolah-olah mereka berada dalam pasar yang bersaing sempurna. Oke teman-teman semua, cukup sekian pemaparan materi tentang pasar oligopoli dari saya.
Bila mana terdapat kekurangan atau kesalahan dari segi materi maupun cara penyampaian, mohon untuk dimaafkan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.